Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, selamat pagi semuanya. Baik, ibu-ibu, kader semua yang sudah hadir di ruang ini, kita pada hari ini akan melaksanakan pelatihan pengendalian faktor risiko pada kader tentang penyakit tidak menular. Ibu tentu semua sering mendengar kata-kata tekanan darah dan tentu sering mendengar juga istilah hipertensi. Nah, sebagai kader kesehatan, tentu Ibu harus mengetahui lebih jauh apa yang disebut tekanan darah itu dan apa yang disebut hipertensi itu. Ibu-ibu tolong fokus, masuk ke materi. Hipertensi itu adalah ketika kita diperiksa oleh tenaga kesehatan, oleh perawat, bidan, dokter, dan ditemukan hasil pemeriksaannya 140 per 90 milimeter Hg itu dinyatakan normal. Tapi ketika kita lebih dari angka 140 per 90 milimeter Hg itu dinyatakan sudah darah tinggi. Nah, tentunya Ibu bertanya, apa saja penyebab kita bisa memiliki darah tinggi? Tentu itu bisa faktor keturunan, genetik, bisa juga dari berat badan berlebih atau obesitas, bisa juga pola hidup sehat yang kurang baik seperti sering mengkonsumsi garam berlebih, minyak lemak berlebih atau goreng-gorengan yang terlalu sering. Dan tentu olahraga yang kurang, aktivitas fisik yang kurang, dan perilaku sehat yang tidak dilaksanakan seperti sering merokok, minum alkohol, selalu banyak minum kopi, dan seterusnya yang sifatnya tidak melaksanakan PHBS. Ibu-ibu kader semua, tentu kita harus tahu juga apa sih yang harus bisa kita laksanakan untuk menghindari, mencegah daripada tekanan darah tinggi itu atau hipertensi itu. Ya salah satunya tadi harus menurunkan berat badan, harus melaksanakan aktivitas fisik yang baik dan teratur, konsumsi yang baik, rendah lemak dan rendah garam, dan tentunya PHBS yang lainnya harus kita laksanakan. Untuk ketahui Ibu, tekanan darah tinggi atau hipertensi itu ada 3 derajat. Pertama, ringan, kedua sedang, dan berat. Tentu ini tergantung dari tekanan darah yang kita terima atau kita dapat ketika kita melaksanakan pemeriksaan di tenaga kesehatan. Seterusnya, hipertensi ini bisa diukur oleh ibu sebagai kader dengan alat yang disebut tensimeter. Tentu ibu di sini harus paham, harus tahu bagaimana cara mengukur tekanan darah yang baik dan benar. Ada 2 alat yang bisa kita gunakan. Pertama, alat manual dengan pompa mindset dan stetoskop yang kita gunakan, dan ada juga alat yang sifatnya digital, tidak memerlukan stetoskop, cukup alat tensimeter yang bersifat digital atau pakai baterai. Tentu ini lebih efektif daripada yang manual. Kita akan belajar, Ibu sebagai kader harus mengetahui cara mengukur tekanan darah yang baik dan benar. Pertama-tama, pasien dipersilakan duduk tegak lurus, tangan di sebelah kiri disimpan sejajar di atas meja, lalu kita temukan denyut nadi di sekitar siku pasien yang bersangkutan. Setelah ketemu, kita pasang manset tensimeter kita di lengan kiri di atas siku. Lalu kita pasangkan atau simpan kepala dari stetoskop alatnya di denyut nadi tersebut. Seterusnya kita pompa mindsetnya sampai di atas 30 milimeter Hg dari suara terakhir denyut jantung terdengar. Setelah itu kita fokus ke manometer, ke angka yang ditunjukkan oleh jarum, kita turunkan pelan-pelan. Turunkan pelan-pelan, dibuka katup daripada mansetnya, dibuka sehingga kita 2-3 poin turun dari angka yang ditunjukkan di manometer oleh jarumnya, seiring denyut jantung yang kita dengar di stetoskop. Ketika suara pertama detakan daripada stetoskop yang kita dengar itu menunjukkan angka siastolik, tekanan darah yang sedang kita periksa. Seterusnya perlahan-lahan kita juga dengarkan suara stetoskopnya, kita lihat fokus matanya ke angka yang ditunjukkan oleh jarum yang ada di manometer. Ketika suara sudah tidak terdengar dari nadi kita, itulah suara diastolik, tekanan darah terakhir yang kita dengar denyut jantung di stetoskop yang kita pakai. Mungkin itu cara memeriksa yang baik dan benar, dan seterusnya mindset dikempeskan sampai ke semula. Tentu Ibu dalam belajar mengukur tekanan darah ini perlu berulang-ulang dan perlu dilaksanakan
dengan kader lain-lainnya berpasang-pasangan, dan tentu ini akan kita tindak lanjut lagi ke depan agar pelaksanaan pemeriksaan tekanan darah bisa dilaksanakan oleh kader seterusnya ke depan, sehingga bisa membantu tenaga kesehatan yang ada di wilayah kerja Puskesmas Tanjung. Demikian untuk acara pelatihan hari ini, kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan alat yang sangat sederhana ini, yaitu saya tidak menyebutkan mereknya, kita bisa dengan pakai menusuk jari, kemudian keluarkan darahnya, dimasukkan setiknya. Ini mereknya juga bisa beda-beda ya. Jadi ini masukkan, nanti akan keluar seperti ini. Terus oles pakai alkohol swab dari yang akan ditusuk, kemudian kita tusuk dan dimasukkan ke sini untuk darah. Nanti akan keluar berapa angka di sini. Bila lebih dari 200 berarti itu adalah sudah termasuk penyakit DM ya, diabetes mellitus. Bentar ya ibu-ibu. Apa yang harus dicegah dan apa gejalanya? Kalau gejalanya itu adalah kan DM itu ada dua, tipe 1, tipe 2. Gejalanya itu salah satunya adalah kencing, selalu haus, terus selalu lapar, berat badan bahkan menurun, ya, mudah lelah, ada juga yang mudah tersinggung. Nah, untuk penyebabnya yang bisa diubah adalah kelebihan berat badan, obesitas biasanya itu sangat berpengaruh, kurang aktivitas, kolesterolnya tinggi, ada hipertensi, dietnya tidak seimbang. Jadi itu penyebab yang bisa diubah, dan penyebab yang tidak bisa diubahnya adalah usia. Semakin usianya tinggi maka akan semakin mudah gula. Adanya riwayat keluarga kehamilan dengan gula darah yang gula. Adanya riwayat keluarga kehamilan dengan gula darah yang tinggi. Gitu. Jadi kita harus bisa mencegah dan bisa mengobati atau menurunkan kadar gula darah itu dengan satu aktivitas fisik, diet yang teratur, dengan mengurangi atau menakar makanan kita yang kita konsumsi setiap harinya, dengan karbohidrat yang dikurangi, protein cukup satu sekali makan, sayur satu mangkok, gulanya itu dikurangin, bila kita ganti dengan gula yang seperti gula jagung gitu ya. Ada yang bertanya ibu-ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu semua telah hadir di Puskesmas Payung Sari untuk kemudian mengikuti kegiatan pelatihan pengukuran faktor risiko penyakit tidak menular untuk kader pada kesempatan kali ini. Baik, perkenalkan saya Nizar Abdul Mubni, petugas penyuluh kesehatan masyarakat yang akan menyampaikan sekilas terkait tentang bagaimana penggunaan aplikasi Sehat Indonesia. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan, dan terima kasih untuk ibu-ibu kader yang telah hadir pada kesempatan kali ini dengan penuh antusias untuk mengikuti kegiatan yang luar biasa penuh manfaat ini. Baik, ibu-ibu semuanya, tadi kita sudah menyimak materi terkait tentang bagaimana pengukuran hipertensi, diabetes mellitus, dan sekarang ini masih sesi yang sangat penting, yaitu terkait tentang bagaimana kita mencatat hasil-hasil pengukuran tadi ke dalam aplikasi sehingga semua data itu tidak hilang dan bisa dimanfaatkan oleh kita untuk memantau mana-mana saja kelompok masyarakat yang sudah didata oleh ibu-ibu semuanya di lapangan dan terekap nanti oleh puskesmas. Ya. Baik, Ibu, sebelumnya semuanya sudah tahu aplikasi Indonesia Sehat atau aplikasi Sehat Indonesia, Bu? Ya. Baik, kalau belum, silahkan Ibu semuanya install terlebih dahulu aplikasinya, ada di Play Store. Ada di Play Store, coba lihat
namanya aplikasi Sehat Indonesia. Mari kita sama-sama download ya Bu ya. Nah, kalau sudah, mari kita buka namanya aplikasi Sehat Indonesia.